Memiliki nama lengkap Republic of Tatarstan atau Republik Tatarstan, adalah nama resmi dari negara Tatarstan. Sebuah negara di Eropa Timur, yang merupakan salah satu wilayah otonom bagian dari Federasi Rusia paling kaya dan paling makmur secara ekonomi. Namun di balik kesuksesannya, negara pimpinan Presiden Rustam Minnihanov ini sempat mengalami hambatan serius dalam soal praktek keagamaan pada masa Uni Soviet, di mana hampir semua masjid dialih fungsi menjadi gudang atau gardu jaga, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan simbol keagamaan sangat dilarang. Meski menghadapi berbagai tantangan berat, ternyata penyebaran Islam sebagai agama mayoritas di Tatarstan tidak pernah surut. Setelah runtuhnya Uni Soviet, komunitas Muslim di wilayah ini seolah bangkit dari tidur panjang. Mereka kembali membangun tempat ibadah dan institusi keagamaan dengan cepat, serta mendorong kemajuan masyarakat di berbagai bidang. Lalu, seperti apa kondisi kehidupan warga Muslim di sana? Sejarah, tempat-tempat menarik, dan beberapa tradisi yang mirip budaya Muslim Indonesia? Mari kita simak video berikut ini. Negara yang mendeklarasikan hari jadinya pada 20 Mei 1920 ini, tepatnya berada di tengah cekungan Sungai Volga sekitar wilayah Karma, timur tengah Rusia, dengan luas wilayah sekitar 68.000 km persegi dan memiliki populasi sekitar 4 juta orang. Pada tahun 1992, setelah runtuhnya Uni Soviet, setiap wilayah Rusia kecuali Tatarstan dan Chechnya, menandatangani perjanjian dengan otoritas pusat yang memperkuat struktur federal Rusia. Rustam Nurgaliyevich Minnihanov yang kala itu memimpin negara ini, menuntut perjanjian terpisah yang akan menjaga kedaulatan regional mereka. 2 tahun kemudian, mereka menuntaskan kesepakatan dengan Moskow yang memberikan status khusus pada negara ini dalam hal hukum, aturan pajak, hak istimewa kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Tatarstan tetap memegang kendali atas sumber daya dan anggarannya, bahkan dapat berpartisipasi dalam urusan internasional. Tatarstan merupakan salah satu wilayah Federasi Rusia terkaya dan paling sukses secara ekonomi. Pemasukan utama dan kekayaan negara ini adalah berkat industri minyak dan gas alamnya yang berkembang dengan baik. Diperkirakan, negara ini memiliki cadangan minyak yang melimpah, yaitu lebih dari 1 miliar ton. Selain itu, Tatarstan juga dikenal sebagai negara dengan tingkat hidup masyarakatnya yang relatif tinggi. Dengan gaji rata-rata untuk pekerja di Tatarstan adalah sekitar 55.500 rubel atau 11,3 juta rupiah per bulan. Dan secara umum juga termasuk negara dengan biaya hidup yang relatif lebih murah, dibandingkan dengan banyak wilayah lain di Rusia. Di samping itu, Tatarstan termasuk negara paling aman di dunia dengan tingkat kejahatan yang relatif rendah, tingkat pelayanan publik yang baik, serta memiliki infrastruktur yang sangat terawat, termasuk jalan dan jaringan transportasi yang memadai. Secara keseluruhan, Tatarstan adalah sebuah wilayah maju yang menarik, menjadikannya tujuan yang populer bagi orang-orang yang mencari kehidupan yang nyaman dan aman di Rusia. Berdasarkan etnisnya, suku asli Tatarstan adalah bangsa Tatar yang dikenal sebagai keturunan Golden Horde, yaitu sebuah kehanan kekaisaran Mongol yang didirikan oleh Batu Han, cucu dari Genghis Han pendiri kekaisaran Mongol yang dikenal sebagai penakluk dunia. Suku Tatar ini awalnya adalah kaum nomaden Turki yang ditaklukkan oleh bangsa Mongol, yang kemudian bergabung dan dipimpin oleh Kekaisaran Mongol untuk menaklukkan Rusia pada tahun 1237. Di Rusia, suku Tatar merupakan kelompok etnis terbesar kedua setelah orang Rusia. Selain suku Tatar, ada juga kelompok etnis lainnya yang tinggal di negara Tatarstan ini, seperti Chuvash, Udmurt, Mari, Bashkir, Mordvin dan Ukraina. Tatarstan adalah negara dengan sekitar 54% penduduknya adalah kaum muslimin, di mana penduduk Islam Tatarstan ini kebanyakan berasal dari suku asli Tatar kaum Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Hanafi. Orang Tatar ini mulai memeluk agama Islam pada sekitar abad ke-10 setelah datangnya utusan Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir yang berkuasa di Baghdad, Irak. Setelah mendirikan kerajaan Kazan Hanate, komunitas Tatar yang dikenal sebagai suku dari Padang Stepa Besar itu kemudian mendominasi Rusia selama berabad-abad,
sehingga tanah Rusia kala itu sempat dijuluki dengan Tartaria. Umat Islam di Tatarstan ini mempunyai hubungan yang sangat harmonis dengan orang-orang Kristen Ortodoks Rusia yang tinggal di wilayahnya. Sama seperti agama-agama lain, Islam sempat mengalami hambatan selama bertahun-tahun pada masa Uni Soviet, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan simbol keagamaan sangat dilarang. Meski tertindas, orang-orang Tatar yang terkenal memiliki darah pejuang dan pantang menyerah ini, tetap teguh dan sangat kuat memegang dan menjalankan Islam dalam kehidupan mereka. Setelah runtuhnya Uni Soviet, komunitas Muslim di wilayah ini mulai bangkit dari tidur panjang. Mereka kembali membangun tempat ibadah dan institusi keagamaan dengan cepat, serta mendorong kemajuan masyarakat di berbagai bidang. Kini, kumandang adzan, deretan masjid, dan para wanita berhijab telah kembali menjadi pemandangan yang biasa di negeri ini. Bahkan kota Kazan yang juga dikenal sebagai ibu kota Tatarstan, kini kembali menjadi pusat pendidikan Islam yang memiliki banyak madrasah dan universitas, termasuk Universitas Islam Rusia. Universitas ini didirikan untuk meneguhkan peran Kazan sebagai ibu kota pendidikan Islam, dan menawarkan berbagai program studi Islam. Universitas ini memiliki beberapa program studi yang relevan dengan Islam, termasuk studi keagamaan, sejarah, dan budaya Islam. Perguruan tinggi ini mirip sekali dengan Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia. Selain itu, kota Kazan yang menjadi pusat kegiatan umat Islam di Tatarstan, baru-baru ini juga menyelenggarakan sebuah event internasional, yaitu Kazan Forum 2025. Event ini diselenggarakan pada bulan Mei lalu, dan dihadiri oleh berbagai delegasi dunia terutama negara-negara Islam termasuk Indonesia. Forum ini membicarakan isu strategis yang dihadapi dunia Islam dalam bidang ekonomi, hukum, kebudayaan, lingkungan, tatanan sosial dunia Islam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Kazan Forum merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Republik Tatarstan, yang didukung oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Kazan adalah ibu kota Tatarstan yang merupakan salah satu kota tertua di Eropa Timur. Kota yang warganya mayoritas menganut agama Islam ini, memang tidak setenar kota Moskow atau Saint Petersburg di Rusia. Namun, Kazan menjadi salah satu kota terfavorit untuk berwisata. Meskipun wilayahnya tidak terlalu luas, tapi keindahan kota Kazan, terutama arsitektur bangunannya, bisa dibilang sangat menakjubkan. Hal ini membuat kota Kazan memiliki berbagai destinasi wisata menarik, yang wajib kamu kunjungi. Tempat yang cukup menarik untuk dikunjungi adalah Pulau Sviazhsk. Pulau yang terletak di dekat kota Kazan Tatarstan ini merupakan destinasi wisata, yang berisi bangunan berarsitektur kuno ala Rusia. Menurut sejarahnya, pulau ini pertama kali dibangun di tahun 1551 atau di pertengahan abad ke-16, sebagai sebuah benteng yang dikelilingi 3 sungai yaitu Sungai Volga, Sviaga, dan Shchuka. Pada saat ini, banyak wisatawan baik lokal dan internasional mengunjungi pulau ini, untuk melihat peninggalan sejarah yang ada di sana. Selain itu, tempat ini juga menawarkan kuliner dengan bahan dasar utama ikan sungai, yang diolah dengan beberapa metode seperti pengasapan dan pengeringan, serta restoran lokal yang menyajikan olahan daging ikan dan sapi bagi wisatawan yang mencari santapan halal. Selain itu, Tatarstan juga memiliki banyak masjid yang menjadi tujuan favorit wisata religius, bagi banyak wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Sebagai salah satu negara bagian dengan populasi Muslim terbesar di Rusia, Tatarstan memiliki lebih kurang 1.382 masjid yang tersebar di seluruh negeri. Salah satu masjid yang terkenal dan melegenda di negara ini adalah Masjid Kul Sarif. Masjid yang berada di kota Kazan ini menjadi salah satu masjid paling indah di dunia, layaknya sebuah istana minimalis dengan arsitektur yang begitu mempesona. Masjid yang memiliki 8 menara ini, dikatakan mampu menampung sekitar 6.000 jemaah, dan menjadi salah satu yang terbesar di Eropa. Selain itu ada pula Masjid Putih atau dikenal juga dengan nama Kazan Taj Mahal. Masjid yang dibangun pada tahun 2012 ini, tepatnya berada di dekat pintu masuk kota Bolgar, sekitar 200 km dari kota Kazan. Dikatakan,
Terdapat helai rambut dari jenggot Nabi Muhammad, yang disimpan dan dijaga ketat di dalam masjid ini. Memiliki dua menara dengan tinggi mencapai 46 meter, masjid ini dihiasi dengan elemen dekoratif tradisional ala budaya Turki dan Arab. Masjid-masjid ini terbuka untuk semua kalangan, baik untuk muslim maupun turis yang ingin berkunjung dan menikmati keindahan arsitekturnya. Umat muslim di Tatarstan ini memiliki kebiasaan, tradisi dan adat istiadat bernuansa Islami yang hampir serupa dengan kebanyakan umat muslim di Indonesia, seperti menggelar acara syukuran, ceramah dan kajian di rumah-rumah ibadah atau masjid, tadarusan atau pengajian, ziarah ke makam leluhur setelah sholat Idul Fitri, dan lain sebagainya. Di Tatarstan, syukuran umumnya diadakan pada momen-momen acara tertentu, seperti pernikahan, menyambut kelahiran bayi, hitanan, dan banyak lagi lainnya. Bagi masyarakat Tatarstan, syukuran adalah salah satu tradisi penting dalam budaya mereka, yang mencerminkan rasa terima kasih atas segala nikmat dan keberkahan yang telah diberikan Sang Maha Pencipta yang disertai dengan pembacaan doa, pengajian, pemberian makanan serta minuman kepada tamu yang hadir, dan perayaan yang meriah. Masyarakat Muslim di Tatarstan juga memiliki kebiasaan dan tradisi buka puasa bersama selama bulan Ramadan. Tradisi ini bahkan diklaim sebagai salah satu acara terbesar di Rusia, di mana pemerintah Tatarstan juga mengadakan acara buka puasa bersama ini di Kazan Arena, sebuah stadion sepak bola, dengan melibatkan sukarelawan Muslim dan para peserta yang bisa mencapai puluhan ribu orang. Buka puasa bersama di Tatarstan juga seringkali diselenggarakan bersamaan dengan peringatan peristiwa penting lainnya, seperti Tahun Pembela Tanah Air di Rusia dan peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Patriotik Raya. Muslim di Tatarstan sangat aktif dalam menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan buka puasa bersama, sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.